Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya. Oke, dalam video ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana tentang kitab dari segala kitab Alkitab. Oke, sebelum saya mulai video ini, saya mohon saudara-saudara semuanya, ya, kalau menonton video ini, diharapkan sampai selesai. Karena bukan saya yang berbicara, saudara. Saudara harus tahu bahwa yang berbicara firman ini, firman dari Allah. Allah lah yang berbicara, bukan saya, saudara. Jadi saudara harus nonton sampai selesai. Tuhan memberkati saudara. Oke, saya mulai. Pertanyaan yang dari orang-orang di luar sana ya. Saya bacakan pertanyaan mereka ya. Saudara lihat. Apakah Alkitab itu menubuatkan umat manusia yang akan datang? Nah, jika ada, bagaimanakah manusia yang akan datang itu? Ya, oke, saya jawab ya. Alkitab itu tidak mencatat tentang sejarah manusia di kehidupan dunia ini saja, tapi Alkitab menubuatkan tentang masa depan manusia. Nah, di dalam Alkitab, salah satunya kitab yang nubuat itu adalah kitab Daniel. Yang menulis kitab Daniel itu adalah Nabi Daniel itu, yang hidup zaman Babel. Babel itu kalau Anda tahu ya, itu negara Irak sekarang ini. Oke. Pada pemerintahan Babel itu ada seorang raja Nebukadnezar namanya. Nah, Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Suatu ketika dia bermimpi, dia melihat, dalam mimpinya itu dia melihat sebuah patung manusia besar. Ya, patung manusia besar itu yang bagian kepala, leher kepalanya itu terbuat dari emas murni. Nah, bagian dada dan lengannya terbuat dari perak. Bagian perut dan pahanya terbuat dari tembaga. Dan bagian kakinya terbuat dari besi. Telapak kaki yang sebelahnya terbuat dari besi dan yang sebelahnya dari tanah liat. Nah, dalam keadaan dia sedang melihat patung itu, tiba-tiba ada sebuah batu terungkit tanpa dari buatan tangan manusia ya. Batu itu tiba-tiba menghantam kaki dari patung itu. Dan akhirnya patung itu tiba-tiba hancur lebur. Seperti sekam dalam pengerikan di musim panas itu. Jadi dia tiba-tiba hancur lebur, ditiup angin dan hilang. Tidak ada jejak, tidak ada bekas sama sekali. Nah, terus batu yang menghantam kaki patung itu berubah menjadi sebuah gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi ini. Nah, itulah isi mimpinya. Nah, visinya yang dicatat oleh Daniel itu ada dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 45. Nah, patung besar ini sebenarnya menggambarkan rentetan kejadian sejarah manusia, sejarah kerajaan-kerajaan manusia di dunia ini. Ya. Bagian kepala ya, dari leher kepala yang terbuat dari emas murni itu melambangkan Babel. Nah, bagian dada dan lengannya yang terbuat dari perak itu melambangkan kekaisaran Media Persia. Nah, bagian perut ke paha ya, yang terbuat dari tembaga itu melambangkan pemerintahan Yunani. Nah, pemerintahan Yunani itu meliputi sampai Makedonia ya. Makedonia, terus ada Alexander the Great waktu menaklukkan Persia pada tahun 336 sebelum Masehi. Nah, waktu itu ya, pada masa itu Yunani menjadi satu kekuatan terbesar yang paling jaya di masa itu. Ya, pada jaya masa itu. Nah, setelah Yunani runtuh, ya dihajar oleh jadilah kekaisaran Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Ya. Nah, itu yang dilambangkan dengan kaki yang terbuat dari besi itu. Oke, kekaisaran Romawi. Nah, kekaisaran Romawi juga terpecah akhirnya setelah 4 abad kemudian ya, dari sejak kekaisaran Romawi menguasai dunia itu, kekaisaran Romawi terpecah juga menjadi kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Romawi Barat. Ya. Itu setelah mereka itu setelah 30 itu tahun 30 sebelum Masehi, setelah mereka menggantikan Yunani.
setelah mereka menguasai dunia. Setelah itu baru 4 abad kemudian mereka terpecah dari Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, ini berarti apa? Nubuat dalam mimpi ini semuanya telah terjadi, terpenuhi secara akurat dan nyata dalam sejarah dunia dan sejarah manusia. Oke? Dunia hari ini, yang kita diami hari ini, itu adalah kelanjutan dari Kekaisaran Romawi yang terakhir. Kelanjutan dari Kekaisaran Romawi itu, ya, itu yang mulai tergambar dari kedua telapak kakinya dan jari-jarinya. Oke. Nah, itu apa? Jadi kedua telapak kaki itu menandakan pemerintahan otoriter, ya, pemerintahan yang sangat otokratis, ya. Otokratis itu melambangkan dari kaki dari besi, sedangkan pemerintahan yang demokratis itu melambangkan telapak kaki dari tanah liat. Nah, tanah liat, ya. Oke, kita lihat bahwa Alkitab menubuatkan bahwa pada akhir zaman nanti, batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia itu akan meremukkan patung manusia besar pada kakinya. Ya, akan menghancurkan patung manusia besar pada kakinya, ya, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia itu adalah Yesus Kristus, pribadi Kristus. Oke, pada akhir zaman nanti, ya, Yesus Kristus akan turun dari surga. Oke, turun dari surga untuk apa? Untuk menghancurkan apa? Semua pemerintahan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, dan apa? Dan Yesus Kristus nanti akan mendirikan. Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Nah, batu ini juga adalah kerajaan yang akan menjadi sebuah gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Oke? Sehingga kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan. Oke, Pak? Nah, kita dan Kristusnya ada di dalamnya. Oke? Nah, inilah akhir semua pemerintahan manusia, termasuk zaman sekarang ini. Ketika Kristus datang kembali, dia akan menghakimi semua manusia dan dia akan menutup zaman ini. Oke? Dan dia akan mendirikan juga, ingat, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini. Ya. Kerajaan 1000 tahun. Dan dia akan menjadi raja dengan kebenaran yang akan berlimpah-limpah. Ya. Karena itu setiap orang harus percaya. Setiap orang harus bertemu dengan Tuhan pada saat dia datang kembali. Maka dari itu, mulai dari sekarang, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, harus bertobatlah. Persiapkanlah diri nanti, supaya pada saat nanti Tuhan datang, Anda sudah siap bertemu dengan Tuhan. Karena nubuat ini akan terjadi. Nubuat adalah kita pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Jadi saudara, jangan menganggap sepele waktu-waktu hidup saudara. Ya, saudara jangan anggap sepele. Saudara meremehkan apa firman. Saudara tidak mau. Saudara masih memikirkan dunia. Saudara sibuk dengan kehidupan dunia. Saudara sibuk dengan kehidupan dunia. Saudara tidak pernah sibuk dengan kehidupan di atas. Pada saatnya Tuhan datang, saudara tidak siap. Ingat itu, saudara bukan diciptakan oleh setan, tapi Tuhan yang menciptakan saudara. Saudara jangan selalu memberi ruang dalam roh saudara untuk dimasuki dengan roh-roh setan, tapi saudara harus penuhi roh saudara dengan keilahian, hayat Tuhan. Oke, saya pikir saudara sudah cukup jelas dengan jawaban saya tentang nubuat
umat manusia. Oke, terima kasih saudara sudah menonton video ini. Oke, bagi saudara-saudara yang belum subscribe atau saudara-saudara yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, mohon silakan saudara subscribe di bawah video ini ya, dan tekan tombol loncengnya supaya saudara bisa berlangganan video ini. Saya akan menyediakan video yang bagus ini, informasi yang terbagus ini, kabar sukacita ini kepada saudara senantiasa. Oke, Tuhan memberkati. Amin.